Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Wajah kurus Buddha lampu yang terbakar itu suram. Buku karma yang tertekan kembali pada saat kritis dan melepaskan diri dari kurungannya. Perubahan ini membuatnya tidak pernah menyangka. Dia bahkan melihat sebaris kata yang tertulis di halaman terbuka buku sebab akibat. Keledai botak, kamu telah ditanam di bawah tuan ini 2 kali berturut-turut, kamu terlalu tak tertahankan. Dada Buddha naik turun, dan hati Tao hampir menghancurkan pertahanan. Tapi dia tidak peduli. Pedang Suyi sebelumnya memotong lengannya dan membuat badan wasiatnya rusak parah. Saat dia keluar dari pengepungan, Suyi berkedip, menggerakkan langit, dan membunuh para dewa di kejauhan. Kepulan. Ditunjuk oleh ujung pedang, kehendak para dewa jatuh satu demi satu. Bukannya dewa-dewa ini tidak pernah melawan dan melawan, tetapi Suyi terlalu kuat saat ini, bahkan jika ranah Taoisme tidak stabil, itu jauh melampaui level Taihe. Ingat URL. Selain itu, pedang telah diakui sebagai masternya. Harta karun rahasia Chaos peringkat ketiga ini, ketika digunakan di tangan Suyi, melepaskan kekuatan luar biasa yang jauh dari sebanding dengan sebelumnya. Harta karun zaman yang digunakan oleh para dewa semuanya dibayangi. Kamu berani. Tiba-tiba, Buddha lampu yang terbakar berteriak dengan marah. Ketika dia melihat Suyi membunuh Sang Hagayun, dia bergegas tanpa ragu-ragu. Biksu Gayun adalah salah satu rasul yang duduk bersamanya. Meskipun dia belum pernah memenangkan bagian dari era kualitas yang tak tertandingi sebelumnya, dia juga telah menyempurnakan bagian tingkat pertama dari kualitas yang tak tertandingi untuk menjadi Tuhan. Di masa depan, di Gunung Lingshan di surga barat, saya pasti akan menjadi dewa tingkat atas dan mencapai status bodhisattva. Hampir pada saat yang sama, para dewa itu juga dikirim untuk membunuh Suyi. Coba ambil kesempatan ini untuk mengepung Suyi lagi. Namun, Suyi meninggalkan Biksu Gayun dan membunuh dewa-dewa lain. Ledakan. Pedang itu seperti ombak, mengamuk di dunia. Kehendak lebih dari 10 dewa runtuh dan hancur. Tiba-tiba, wajah para dewa itu menjadi semakin suram. Situasinya terlalu kacau, ada banyak variabel, dan variabel ini semua digunakan oleh Suyi, untuk memancing di perairan bermasalah dan menghindari penahanannya berulang kali. Dan mereka sepenuhnya dipimpin oleh Suyi. Hingga saat ini, lebih dari setengah wasiat dari ratusan dewa telah jatuh, dan bahkan pikiran yang baru dipromosikan telah kehilangan nyawa mereka menjadi 6. Hal yang paling serius adalah seiring berjalannya waktu, transformasi Suyi masih terjadi, yang membuat kekuatannya terus bertambah kuat. Senior, saya bersedia menghancurkan keinginan dan tubuh Dharma saya, berjuang sampai mati, dan mencari kesempatan bagi Anda untuk membunuh bidat ini. Saya juga meminta Anda untuk menjaga klan Fu saya di masa depan. Tiba-tiba, Dewa Hengsha berteriak. Keinginan dan tubuh dharmanya terbakar hebat, langsung menuju ke Suyi. Semua orang terkejut. Barang tua ini sangat bagus. Di kejauhan, Feng Wuji tercengang. Kehendak dewa yang lebih tinggi dan tubuh dharma benar-benar pergi untuk membakarnya dengan Suyi Yusi. Harganya tampak serius, tetapi tidak. Bagaimanapun, bahkan jika tubuh dharma dari kehendak dihancurkan, itu akan berdampak kecil pada dewa. Dan yang mulia Dewa Hengsha melakukan ini, jelas untuk menjual bantuan kepada dewa-dewa itu. Landeng Buddha dan yang lainnya juga menyadari hal ini, dan mereka mendapat banyak manfaat. Dewa Hengsha ini sangat baik. Sayangnya, Hengsha Shenzun gagal. Ketika dia tidak ragu untuk menghancurkan keinginan dan tubuh untuk membunuh Suyi, sosok yang terakhir bergerak dan muncul tepat di belakang beberapa dewa. Ledakan. Kekosongan meledak, cahaya dan hujan meletus seperti gunung berapi, menyebar dengan hebat. Kehendak Dewa Hengsha benar-benar terbakar dan hancur. Tiba-tiba, nelayan itu berbicara dengan suara yang dalam, mendorong dewa-dewa lain yang hadir untuk melakukan hal yang sama. Leluhur Iblis Lohu juga berkata, jangan khawatir, semua dewa yang Anda lindungi dapat dilindungi oleh saya, dan mereka tidak akan diizinkan mengalami kecelakaan di medan perang zaman. Oke, aku rela berjuang sampai mati demi kalian para senior. Tepat, selama kamu bisa membunuh Bita itu, apa gunanya tubuh Dharma belaka? Bunuh.
Tiba-tiba, beberapa mata dewa memerah, semuanya membakar badan Dharma dan wasiat, membunuh Sui dari segala arah. Adegan itu tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Ledakan. Feng Wuji menghirup udara dingin, ini terlalu agresif. Xiue Shenzun merasa gugup. Pada saat yang sama, semua eksistensi tingkat dewa seperti Buddha lampu pembakaran dikirim. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan membunuh Sui sepenuhnya. Menghadapi pengepungan yang tak bernyawa, Sui tidak punya tempat untuk berpaling. Tapi ada tatapan jijik di matanya. Naik. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Ledakan. Di gua Chaos Dao di kejauhan, sumber kekuatan Chaos yang luar biasa tiba-tiba mengalir keluar, menyapu dunia seperti sungai yang menghancurkan tepiannya. Tiba-tiba, para dewa yang membakar wasiat dan tubuh semuanya diliputi oleh kekuatan kacau yang perkasa, dan sosok mereka dicegat dan diserang. Dalam sekejap mata, itu menghilang dan hancur. Penonton terkejut. Penguasa cahaya dan Buddha semua berhenti, wajah mereka pucat. Siapa yang menyangka bahwa Sui benar-benar bisa mengendalikan kekuatan sumber gua Chaos Dao? Itu adalah kekuatan asal yang lahir dari aturan dunia abadi. Medan perang di era ini dipadatkan oleh kekuatan asal yang kacau balau. Memiliki kekuatan seperti itu, membuat Sui semakin kuat di medan perang era ini. Ledakan. Di medan perang, hanya ada lebih dari 20 wasiat para dewa yang tersisa, tetapi mereka semua terkejut dengan pemandangan ini, dan mereka semua terkejut. Saya bahkan tidak bisa bekerja keras, bagaimana saya bisa bertarung? Perubahan seperti itu membuat orang-orang yang menonton pertandingan dari jauh bingung. Saya berjanji kepada Aning bahwa jika saya membunuh kalian semua, tidak ada yang bisa melarikan diri. Sui yang acuh tak acuh dan tenang terdengar. Pada saat ini, dia mengambil napas dalam-dalam, dan transformasi tubuhnya setelah melanggar batas akhirnya berakhir pada saat ini. Tubuh Taoisme tingkat Taixuan benar-benar stabil. Ledakan. Cahaya Dao yang tidak jelas dan misterius mengalir dari kulitnya, seperti jurang Dao tak berujung yang terpantul di sekelilingnya. Kekuatan sedang mencapai puncaknya saat ini. Dari kejauhan, aura mengerikan memenuhi tubuhnya, membuat para dewa yang baru dipromosikan hadir terlalu redup dan inferior. Dan ini hanya kekuatan kelas Taixuan Sui. Sui mulai mengayunkan pedangnya ke depan. Hanya saja mulai sekarang, dia tidak lagi mengelak, tidak lagi menjaga terhadap sosok-sosok setingkat dewa itu. Dia akan mendorong lapangan secara horizontal. Ledakan. Pedang berdentang dan menembus langit. Lebih dari selusin eksistensi tingkat dewa bergabung, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, dan bertarung sengit dengan Sui. Tapi Sui tidak bisa lagi dikepung. Sui tidak bisa menahannya. Ketika Daoxing menjadi stabil, Sui tanpa pamrih menggunakan kekuatan tempur milik kelas Taixuan, dan kekuatan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, Sui menerobos pengepungan, membunuh beberapa dewa dan harus menghindar. Boom! Ledakan! Ledakan! Dan mengambil kesempatan ini, di bidang teleportasi, Sui mengayunkan pedangnya seperti listrik, membunuh kepala dewa-dewa lain, dan kehendak serta tubuh dharmanya hancur dan hilang. Ini seperti menyembelih kalkun. Tidak. Sangha Gayun meraung ragu-ragu. Tubuhnya tercabik-cabik, tersapu pedang, darah mengalir seperti air terjun. Bahkan Buddha lampu yang menyala, yang datang untuk menyelamatkan tepat waktu, dihalangi oleh Sui, dan dia hanya bisa menyaksikan Seng Gayun mati secara tragis di sana. Ini berbeda dengan kehendak dewa lain. Biksu Gayun adalah tubuh Tao yang hidup. Dia baru saja dipromosikan ke alam dewa, tetapi seperti Huo Jianfeng, dia mati di bawah pedang Sui. Kejahatan. Buddha yang membakar lampu sangat marah sehingga ketujuh lubang itu mengeluarkan asap, seperti mata berlian yang marah. Dia bergabung dengan dewa-dewa lain, dan hampir kehabisan segala cara, tetapi dia tidak bisa lagi menekan keunggulan Sui. Itu sombong. Itu kuat. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Dalam waktu singkat, kehendak para dewa di lapangan dan beberapa dewa baru yang baru saja dipromosikan semuanya dibantai. Cahaya dan hujan. Alhamdulillah.
Dalam gulungan gambar, para dewa menangis darah dan menangis, sangat pucat dan tak berdaya. Feng Wuji basah oleh keringat dingin. Si Yue Shenzun lamban di sana. Mereka yang belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran ini sangat ketakutan. Bunuh. Kemarahan dan kebencian Su Yi ditumpahkan di bawah pedang, tidak pernah menunjukkan belas kasihan atau melepaskannya. Yang paling memalukan, paling menyedihkan, dan paling tidak berdaya adalah hari ini. Dia juga yang paling marah hari ini. Itu bukan karena musuh terlalu kuat, tetapi karena saat Sining berbaring di lengannya, itu benar-benar menyakiti hatinya. Kali ini, dia tidak hanya akan membunuh semua musuh. Di masa depan, saya akan pergi ke domain dewa untuk membunuh dewa musuh-musuh itu. Di lapangan, hanya ada sosok tingkat dewa yang tersisa. Mereka bergabung untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, hampir putus asa, tetapi mereka tidak dapat menekan Su Yi. Mati. Su Yi membisikkan sepatah kata, dan pedang itu melintas di langit. Ledakan. Kehendak dewa terputus. Ketika dia akan mati, dia mengutuk dengan marah, berteriak bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk membalas dendam di masa depan. Su Yi mengabaikannya. Bunuh. Raja Iblis Surgawi bermata merah, keberadaan tingkat dewa ini sebenarnya memilih untuk menghancurkan sendiri tubuh wasiat, menghabiskan semua kekuatannya, dan melakukan pukulan terkuat. Ledakan. Saya melihat sosoknya, seperti nyala api ungu cerah, bertabrakan dengan Su Yi. Ancaman mematikan itu membuat kulit Su Yi perih. Dia menyipitkan matanya, terlambat untuk menghindar. Sudah terlambat untuk menggunakan kekuatan sumber gua Chaos Dao. Semuanya karena, waktu pilihan iblis mutlak sangat tepat. Tapi ekspresi Su Yi tidak berubah. Dia mengayunkan pedangnya mendekat, dan menebas dengan marah. Ledakan. Pedang itu seperti pelangi. Api ungu yang membuat dunia bergetar meledak. Ketika dia akan mati, dia hanya mengeluarkan raungan yang sangat tidak rela. Kebencian, ini kekuatan pedang itu lagi. Kehendak Raja Iblis Absolut bertarung sampai mati, tetapi dia tidak bisa membantu Su Yi. Adegan ini membuat hati para dewa lain tenggelam. Ledakan. Pertempuran masih berlangsung. Pedangnya brilian, langsung ke adu banteng. Kekuatan reinkarnasi dalam energi pedang bersirkulasi, seolah melenyapkan kehampaan dan mendorong langit dan bumi ke reinkarnasi yang gelap dan tak berujung. Kekuatan terlarang, dikombinasikan dengan keterampilan Kendo Su Yi yang luar biasa, membuat keberadaan tingkat dewa-dewa itu juga menjadi sasaran ancaman besar. Hanya dalam waktu singkat, kehendak tiga dewa dan tubuh Dharma runtuh dan layu. Atau marah. Atau gemuruh kepahitan. Atau menghela nafas. Adegan itu benar-benar membalikkan situasi di seluruh medan perang. Dengan pedang Dao di sana, tidak ada lawannya. Semua orang, jika Anda memiliki kartu hall, gunakan sesegera mungkin, jika tidak, kita semua akan harus menyelesaikan permainan. Nelayan itu resah, tapi dia tidak mau menyerah. Merencanakan bertahun-tahun tanpa akhir, membayar banyak kerja keras untuk tata letak, dan akhirnya menunggu kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini untuk menjadi dewa, siapa yang dapat menerima akhir dari kegagalan. Tidak hanya nelayan, tetapi dewa-dewa lain tidak didamaikan. Tidak hanya untuk membunuh bidat Su Yi, tetapi juga untuk menjadi dewa di medan perang era ini, terutama fragmen era yang tak tertandingi. Dewa-dewa ini bertekad untuk mendapatkan sesuatu. Tapi sekarang, situasinya telah terbalik, jika mereka tidak dapat lagi menekan Su Yi, semua upaya dan kerja keras mereka akan sia-sia. Ledakan. Pedang Qi yang kejam meraung, dan kehendak dewa-dewa lainnya serta tubuh Dharma runtuh, berteriak keras. Cepat. Nelayan sedang terburu-buru. Su Yi saat ini seperti pelangi, tak terbendung, membunuh orang-orang tua ini hampir kewalahan. Tiba-tiba, Wen Renqin melintas ke udara, dan api ilahi yang mengelilinginya tiba-tiba berubah menjadi burung merah terang, membawanya melintasi langit dan melarikan diri. Dentang. Ledakan. Suzaku hancur berkeping-keping dan hancur menjadi hujan api. Wen Renqin menjerit nyaring, ini. Aku akan membakarmu menjadi abu suatu hari nanti. Suara itu masih bergema, dan sosoknya sudah roboh. Inilah rahasia pedang. Jian Feng mengacu pada akhir dunia.
Secepat apapun kamu berlari, itu sia-sia. Adegan ini juga mengejutkan beberapa dewa lain yang berencana untuk melarikan diri, dan segera membatalkan rencana mereka untuk melarikan diri. Old Deng, udah nyampe sekarang, masih belum tembak. Aku pengen banget lihat kita semua musnah, lu ambil sendiri semua manfaatnya. Tiba-tiba, nelayan itu meraung, seolah-olah dia akan habis-habisan, matanya merah saat menunggu sang Buddha menyalakan lampu. Jangan berpikir saya tidak tahu, di tangan Anda, ada jimat rahasia yang diberikan oleh keberadaan itu. Yang sah ada. Deskripsi ini tidak jelas. Tapi dewa-dewa lain tampaknya memahaminya sekaligus, dan mereka semua menunduk, menatap lampu pembakaran Buddha dengan pandangan buruk. Leluhur Iblis Rahu sangat marah. Jika Anda tidak melakukannya lagi, saya tidak akan setuju. Penguasa Yunhe adalah pembunuh. Ekspresi Lighting Buddha hidup dan mati untuk beberapa saat. Dia menghela nafas dan hendak mengatakan sesuatu. Ledakan. Sepotong energi pedang jatuh dari langit, dan segera kehendak kedua tuan dewa tidak dapat bertahan, dan mereka dibom dan dibunuh di tempat. Di lapangan, hanya ada 5 master tingkat dewa, yaitu, Buddha lampu yang membara, leluhur iblis Lohu, Dewa Tian Huang, nelayan, dan Dewa Yunhe. Kehendak tubuh telah terluka. Situasinya sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka, dan situasinya dalam bahaya. Itu dia. Pada saat ini, Buddha lampu yang membara tampaknya membuat keputusan, memegang tangannya di depannya. Sebuah liontin giok bundar muncul dari udara tipis. Di liontin batu giok, hujan cahaya merah yang indah merembes, dan teror seperti tabu menyebar dari liontin batu giok. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar hebat, dan kekosongan 10 arah runtuh. Seluruh medan perang era sangat bergejolak, dan tampaknya terkoyak. Ini. Penonton di kejauhan ngeri, merasakan depresi yang tak terlukiskan, suasana hati dan jiwa mereka ditekan oleh gunung raksasa, dan napas mereka mandek. Itu adalah kekuatan yang ada. Nelayan itu bersemangat dan matanya berbinar. Tian Huang Divine Master dan yang lainnya diam-diam kesal, dan akhirnya menyadari bahwa lelaki pemancing itu benar, dan lelaki tua itu meninggalkan lampu. Tujuannya kemungkinan besar untuk menunggu kehendak orang-orang ini dihancurkan, lalu bunuh Su Yi sendiri, dan telan semua ciptaan. Pada saat yang sama, Su Yi juga memperhatikan aura menakutkan yang memancar dari liontin batu giok, ancaman pecah. Mungkinkah kekuatan yang terkandung dalam liontin batu giok dapat mematahkan penindasan medan perang pada zaman itu dan mengungkapkan kekuatan yang jauh melampaui tingkat para dewa yang lebih rendah? Su Yi bergerak tanpa ragu, dan menebas liontin giok dengan pedang. Ledakan. Pedang Ki berevolusi menjadi jurang reinkarnasi yang tak berujung, dan berisi kekuatan pedang menakutkan dari pedang 9 penjara. Kekuatan seperti itu, sehingga para nelayan dan yang lainnya tidak punya pilihan tapi untuk dodge lebih awal. Hanya Buddha yang membakar lampu yang tidak mundur. Dia berdiri di sana dengan khusyuk, membaca bahasa Sanskerta yang tidak jelas. Ketika Su Yi menebas dengan pedang ini, awan keberuntungan merah yang megah tiba-tiba meledak dari liontin batu giok, naik ke langit, dan dalam satu gerakan tahan dengan pedang, dan tidak bisa memotongnya lagi. Hampir pada saat yang bersamaan, suara agung dengan daya tarik yang unik terdengar, "Aku harus memanggilmu apa, Li Fuyu?" Yi Daoxuan. Suara itu, seperti lonceng pagi dan genderang petang, melayang di antara langit dan bumi. Kemudian, sesosok muncul dari liontin batu giok. Ini adalah pria dengan rambut panjang menjuntai ke pinggang, mengenakan jubah lengan lebar polos, dengan wajah jernih dan mata yang dalam. Dengan kemunculannya, dunia tiba-tiba menjadi gelap, seperti malam yang gelap. Kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya terhubung seperti rantai sutra, yang diturunkan menjadi rune gelap aneh yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi pria berjubah itu. Dia jelas berdiri di sana, tetapi memberi kesan bahwa dia berdiri di kedalaman kegelapan yang tak berujung, dipisahkan oleh jarak tinggi yang tak berujung, begitu agung, begitu kudus, namun begitu di luar jangkauan. Ledakan. Zousu bergolak, dan kegelapan bagaikan air pasang. Tidak peduli seberapa tingkat kultivasi penonton di kejauhan, mereka akan kehilangan akal sehat pada saat ini, dan tubuh serta jiwa mereka seperti jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir dari ketiadaan.
Jangan pernah melihat, mendengar, atau merasakan keberadaanku. Dan di medan perang, kehendak 5 dewa, termasuk Buddha lampu yang membara, leluhur Lohu, nelayan, Dewa Tianhuang, dan Dewa Yunhe, semuanya tegang saat ini. Ketika dia bangun, dia membungkukkan tangannya dengan sungguh-sungguh dan membungkuk. Saya telah melihat rekan-rekan Taois. Oleh karena itu, saya suka disebut sahabat Taoisme. Saya tidak punya banyak waktu, jadi saya tidak akan mengobrol dengan Anda. Pria berjubah itu tersenyum. Ketika dia berbicara, matanya menatap Suyi, matanya sejernih sungai, semurni bayi. Namun, menghadapi tatapan seperti itu, Suyi merasa diintip ke dalam rahasia tubuhnya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan alisnya tidak bisa bergerak. Membantu tapi keriput. Siapa kamu? Nya Suyi. Pria berjubah ini, setiap geraknya, membuat dunia berubah, semuanya diselimuti kegelapan, meski nafas di badan terasa damai, namun bagai samudra tak berbatas, ketika benar-benar meletus, sangat mungkin untuk memicu lautan kemarahan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Kau bahkan tidak mengenaliku. Mata pria berjubah itu halus, sepertinya kamu belum membangunkan ingatanmu sebelumnya. Suyi tiba-tiba teringat bahwa dia telah pergi menjelajahi misteri hilangnya Gunung Taiwu, dan saat itu dia bertemu dengan Tian Shouzi dan Zuyu Dapengber. Dan burung Zuyu Dapeng pernah menggunakan mata lilin Anda untuk melihat sebuah adegan. Dalam adegan itu, adegan Gunung Taiwu dibawa pergi oleh para dewa tercermin, dan ada Wen Renkin, dewa-dewa Yunhe, Buddha lampu pembakaran dan lainnya. Namun, Zuyu Dapengber pernah menyebutkan bahwa pernah melihat sosok yang paling menakutkan, yaitu orang yang berdiri di kegelapan tak berujung, tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tapi ada cincin ilahi yang berasal dari aturan dan rune yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuh, seperti aturan Zutian, menjaga tubuh orang ini. Pada saat itu, pria yang berdiri dalam kegelapan itu pernah berkata kamu belum mati. Adegan ini pernah meninggalkan kesan mendalam pada Suyi, mengetahui bahwa kata-kata pria misterius yang berdiri dalam kegelapan itu berbicara tentang dirinya sendiri. Dan sekarang, tubuh Dharma kehendak Buddha Lord Burning Lamp, Dewa Lord Yunhe dan yang lainnya semuanya hadir. Dan seorang pria berjubah dengan aura paling tabu dan menakutkan muncul, juga berdiri dalam kegelapan, dengan tanda gelap yang sama seperti aturan minggu ini. Hal ini membuat Suyi langsung menilai bahwa pria ini kemungkinan besar adalah pria misterius yang pernah dilihat Zuyu Dapeng Niao. Pikiran ini melintas di hati Suyi, dan dia sudah berkata, apakah Gunung Taiwu di alam abadi diambil olehmu? Pria berjubah itu terkejut, dan kemudian mengangguk dari Gunung Taiwu lah saya memiliki wawasan tentang pengalaman hidup Anda setelah Anda bereinkarnasi sebagai Wang Ye, jadi saya sudah berspekulasi. Keluarlah, dalam pertempuran malam abadi di dunia abadi, Anda tidak mati, tetapi bereinkarnasi lagi. Setelah jeda, dia melihat sekeliling dan berkata, hanya saja aku tidak menyangka bahwa rencana hari ini untuk merencanakan selama berabad-abad akan mengecewakanmu. Ambillah. Dalam suaranya, ada sedikit emosi, tapi untungnya, saya selalu menjaga tangan ketika saya melakukan sesuatu, untuk mencegah kecelakaan terjadi, hanya seperti sekarang. Pria berjubah itu tertawa, denganku, kecuali kamu bertanggung jawab atas kekuatan yang melibatkan sungai panjang takdir, kamu pasti akan gagal. Suara itu penuh dengan keyakinan mutlak. Dewa-dewa itu ada di hati mereka. Eksistensi ini tidak pernah menjadi pembicaraan besar, tetapi sekarang dia mengatakan itu harus dikutuk. Dalam permainan hari ini, Suyi sudah kalah. Untuk beberapa saat, mereka menatap Suyi dengan dingin. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.